wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Masih di bab keutamaan berbuat baik kepada semua orang, baik yang berbuat baik kepada kita atau yang berbuat jahat kepada kita. Bagian yang ketiga, berbuat baik itu tidak harus kita melakukan dengan banyak, tidak. Yang penting hidup kita ada kesempatan berbuat baik, lakukan. Ada cerita menarik sebelum saya menjelaskan hadis berikutnya. Jadi berbuat baik itu keutamanya luar biasa. Apalagi berbuat baik yang berbuat jahat kepada kita, luar biasa itu. Luar biasa bagi kita dan juga luar biasa bagi penduduk-penduduk langit. Ada sebuah cerita ini, dan monggo ini ditiru, karena ini sering dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat, orang-orang soleh, dan orang-orang yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita ini fakta ya, orang Lumajang sendiri. Jadi ada orang Lumajang, dia itu dihina, difitnah pakai HP ya, difitnah offline dan online. Yang difitnah oleh orang lain itu bukan hanya dirinya, ibunya juga dibegitukan, ibu kandungnya. Difitnah bukan hanya online tapi offline, dicaci, dikata-katain yang luar biasa, menjelek-jelekan berulang-ulang. Dirinya, orang tuanya, ibunya itu difitnah, dicaci, dihina, dijelek-jelekan itu bukan hanya sekali, berulang-ulang. Suatu ketika keluarganya orang yang menghina ini ada dua orang, si A dan si B. Sedangkan si C korban penghinaan dan korban fitnah. Setelah itu salah satu yang menghina ini, tukang fitnah ini, keluarganya sakit. Dan si C yang menjadi korban fitnah dan dijelek-jelekan ini mendengar. Apa yang dilakukan oleh si C yang sering difitnah offline dan online ini? Dia tidak membalas. Dia malah justru datang jauh rumahnya. Antara yang dihina dan yang menghina ini, ya antara yang memfitnah dengan yang difitnah, rumahnya jauh. Sekitar 8 kiloan lah, 7 sampai 8 kilo. Sama-sama orang Lumajangnya. Jadi si C yang dihina ini datang membeli sesuatu kepada si penghina pertama, si tukang fitnah pertama ini. Tidak pernah beli sih ke barangnya dia, cuma langsung membeli. Tidak banyak komentar kenapa saya dihina, saya difitnah, enggak. Ya beli aja, selesai membeli, kemudian dibawa barangnya itu yang dibeli itu kepada si B yang penghina yang kedua ini, karena keluarganya sakit. Tidak ngomong-ngomong langsung muncul bahwa barang yang sudah dibeli dari penghina pertama
dibawa kepada penghina yang kedua yang sedang sakit keluarganya. Enjoy saja, tidak ada emosi. Nah, ini namanya berbuat baik yang luar biasa. Ini biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad, oleh sahabat, oleh para wali dan orang-orang yang takut kepada Allah. Nah, ini dicoba. Insya Allah akan menjadi manusia yang luar biasa di sisi Allah dan Rasulnya. Orangnya ini semuanya masih hidup dan saya tahu semua orangnya ini. Yang menghina pertama, yang menghina kedua, pemfitnah pertama yang kedua, dan korbannya ini saya tahu sendiri, bukan katanya orang. Nah, berbuat baik itu ketika kepada tingkatan yang seperti ini, itu sudah pertanda bahwa dia betul-betul mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ibadah itu gak sholat toh ya, menjaga hati tetap tenang walaupun difitnah, dicaci, kemudian dijelek-jelekan berulang-ulang, kemudian kita membalasnya dengan kebaikan. Itu juga bagian ibadah yang tidak kalah beratnya dengan ibadah yang berat lainnya. Kalau diamalkan, insya Allah kita akan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Hadis yang keempat. Wa an Aisyah radhiyallahu anhu qalat ma ghirtu ala ahadin min nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadijah radhiyallahu anha. Ini dengarkan baik-baik baik kaum wanita, cara cemburu kepada suami ketika suami mempunyai banyak istri. Nabi Muhammad banyak istrinya. Nah, di sini dari Aisyah istrinya Kanjeng Nabi, Siti Aisyah mengatakan, saya tidak pernah cemburu kepada salah satu istrinya Nabi, yang mana cemburunya itu seperti saya cemburu kepada Siti Khadijah. Jadi kalau kepada yang lain Siti Aisyah ini cemburunya biasa-biasa aja, tapi kalau kepada Siti Khadijah, Siti Aisyah ini cemburunya agak luar biasa. Kenapa Siti Aisyah kok cemburu? Satu, memang usianya masih muda. Siapapun saja kalau masih muda biasanya emosinya kurang stabil. Putranya siapapun saja kalau masih muda biasanya ini kurang terkontrol. Orang yang berilmu dan yang tidak berilmu biasanya kalau masih muda juga begitu, kurang mampu menahan emosi. Tapi kalau punya ilmu paling tidak lebih banyak kuat menahan emosi. Nah, di sini juga Siti Aisyah ini cemburunya melebihi cemburunya kepada istri-istrinya Nabi yang lain. Jadi sangat cemburu sekali kepada Siti Khadijah. Wa ma ra'aituha qattun, padahal kata Siti Aisyah, saya belum pernah melihat Siti Khadijah sama sekali, tapi cemburunya sangat luar biasa kepada Siti Khadijah. Padahal tak teman ketemuan ya. Tak teman ketemuan. Tapi cemburunya luar biasa kepada istri Nabi Muhammad yang pertama, yaitu Siti Khadijah. Walakin kana yuksiru dzikraha. Nabi Muhammad ini, katanya Siti Aisyah, sering sekali menyebut-nyebut namanya Siti Khadijah. Sebut ya, wajar ya, normal ya. Kalau istri pertama disebut-sebut, kemudian terdengar oleh istri yang kedua atau yang ketiga, pasti kebanyakan ya istri yang lainnya itu cemburu. Tapi cemburunya hanya sekedar cemburu ya, bukan kemudian ngomel-ngomel, ngelabrak-ngelabrak, ngamuk-ngamuk, semuanya bisa terbang. Sandal terbang, piring terbang, cowek terbang, biceko-ceko norok terbang. Enggak sampai begitu.
Itu kan cemburunya orang Indonesia itu ya. Ndak hanya sekedar cemburu. Wa rubbama dzaba asyata thumma yaqta'uha a'dha'an thumma yab'athuha fi sadaiki Khadijah. Sewaktu-waktu Nabi Muhammad ini menyembelih kambing, ini sewaktu-waktu Sayyidina Nabi Muhammad menyembelih kambing, ini Nabi Muhammad memotong sebagian anggotanya dan mengutus orang lain untuk memberikan potongan kambing tersebut kepada teman-temannya Siti Khadijah. Jadi apa ya? Nabi Muhammad masih sangat perhatian kepada Siti Khadijah, sampai-sampai teman-temannya pun diprioritaskan, diutamakan kalau mau sedekah. Ini luar biasa. Jadi masih ingat saking baiknya Siti Khadijah. Farubbama qultu lahu kana lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah. Mulai wis. Siti Aisyah mulai panas luar biasa ini melihat kenyataannya Nabi Muhammad cintanya kepada Siti Khadijah yang sudah meninggal dunia. Teman-temannya pun masih diberi perhatian khusus ketika Nabi Muhammad mau sedekah. Aku katakan kepada Nabi Muhammad, wahai suamiku, sampean kepada Siti Khadijah ini kok terlalu cinta, seolah-olah di dunia ini tidak ada perempuan lain kecuali Khadijah. Begitu ya, perempuan. Masih muda memang Siti Aisyah. Jadi ngomongnya begitu Siti Aisyah. Jangan turun nama tak ada orang bini lain kecuali Khadijah. Dek boleh apa? Begitu ya. Kalau Maduranya dono wong wedok liyane tak kok Khadijah tok sing diceritakno ya. Khadijah tok sing diperhatikan sak kanca-kancane barang. Fayaqulu, kemudian Nabi Muhammad bersabda, innaha kanat wa kanat. Suami yang bijak ya ngomongnya pelan, enggak kemudian langsung urusan saya, enggak begitu. Mau sebut berapa kali istri saya yang pertama, mau 100 kali, 200 kali, 1000 kali, kayak kan terserah saya. Enggak begitu Nabi Muhammad. Inna kanat wa kanat, kata Nabi Aisyah, Khadijah itu orang istimewa bagi saya, sangat banyak pengorbanannya, baik jiwa dan hartanya untuk perjuangan Islam. Jadi Siti Khadijah itu sangat luar biasa menurut Nabi Muhammad. Bahkan Siti Khadijah itu setelah habis hartanya untuk perjuangan Nabi Muhammad, Siti Khadijah itu ngomong begini kepada Nabi Muhammad, ya suamiku, harta saya sudah habis untuk perjuangan engkau wahai suamiku. Tidak ada lagi yang bisa saya berikan kepadamu. Kalau umpama saya mati, kemudian dikubur, masih ada tulang-tulang saya yang masih tersisa di dalam kubur, yang bisa dimanfaatkan untuk perjuangan. Ambil, silakan gunakanlah tulang-tulang saya itu untuk perjuangan. Saking setianya Siti Khadijah kepada suaminya Nabi Muhammad, berikut mendukung perjuangannya beliau. Nah, ini yang membuat Nabi Muhammad itu sangat cinta kepada Siti Khadijah, karena perjuangannya zahir dan batin, sampai-sampai hartanya habis. Padahal Siti Khadijah itu orang yang paling kaya, tapi kekayaannya semua disumbangkan untuk perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membuat Nabi Muhammad tidak bisa hilang dari hatinya Nabi Muhammad, nama yang bernama Siti Khadijah. Wa kana li minha waladun, dan aku wahai Aisyah punya anak dari Siti Khadijah. Hadis muttafaqun alaih. Hadisnya ini masih ada ini yang berhubungan dengan ini di riwayat lain. Tapi cukup sekian dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat.
Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.